Bujang Dara Cik dan Puan, saatnya kita ikuti Hikmah Fajar bersama Ustadz Utrianto, pendidik dan bina mental di Loka Rehabilitasi BNN Batam dan anggota Persatuan Mubalik Batam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyuzhirahu ala ad-dini kullihi walau karihal musyrikun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah, amma ba'd. Bujang Dara Cik dan Puan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, pada pertemuan kali ini kita akan membahas sebuah tema, yakni nasihat agung bagi seluruh manusia. Bujang Dara Cik dan Puan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dalam sebuah hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan dari Sahal bin Sa'id, bahwasanya Jibril alaihissalam pernah datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kemudian berkata, "Ya Muhammad, isma syi'ta fa innaka mayyitun wa ahbib man ahbabta fa innaka mughariqu wa'mal ma sinta fa innaka majziyabi." Yang artinya, ya Muhammad, hiduplah sesukamu, tapi sesungguhnya engkau akan mati. Dan cintailah siapapun yang engkau mau, tapi engkau akan berpisah dengannya. Dan bekerjalah sesukamu, tapi sesungguhnya engkau akan dibalasi dengannya. Bujang Dara Cik dan Puan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, hadis di atas mengandung 3 nasihat agung. Yang pertama adalah hiduplah sesukamu, tapi sesungguhnya engkau akan mati. Sebagian ulama berkata bahwasanya kalimat ini merupakan ancaman, penakut-nakutan, serta peringatan bahwasanya kita semua akan mati. Hal ini sudah ditegaskan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam firman-Nya yang berbunyi, "Kullu nafsin dha'iqatul maut." Setiap yang bernyawa pasti akan mati. Quran Surat Al-Ankabut ayat 57. Bujang Dara Cik dan Puan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, sekarang setelah kita tahu bahwasanya setiap kita pasti akan mati, maka yang menjadi pertanyaan sekarang adalah, sudah siapkah kita untuk menghadapinya? Menghadap Zat yang Maha Kuasa. Bekal apakah yang telah kita persiapkan untuk menghadapi persidangannya? Apakah harta, pangkat, dan kekuasaan, anak-anak kita yang sukses, istri kita yang cantik, atau gelar keserjanaan yang menempel di nama kita? Apakah itu yang kita persiapkan untuk menghadapi persidangan Zat yang Maha Adil? Sungguh kita akan rugi besar jika hanya itu yang kita persiapkan untuk menghadapi pengadilannya. Bahkan kita tidak akan celaka karenanya. Kita akan celaka karenanya, karena di akhirat kelak manusia akan ditanyai tentang 4 perkara. Tentang umurmu, untuk apa?
kamu habiskan. Tentang hartamu, dari mana kau dapatkan serta kemana kau belanjakan. Tentang tubuhmu, untuk apa engkau gunakan. Ilmumu, untuk apa engkau amalkan. Itulah pertanyaan-pertanyaan yang akan dilontarkan kepada kita kelak. Bukan berapa kekayaanmu, bukan apa pangkatmu di tempat kerja atau organisasimu, apakah kamu seorang sarjana, master, doktor, ataukah profesor. Oleh karena itu, mumpung kita masih hidup di dunia ini dan masih diberikan kesempatan untuk memperbaiki diri, marilah kita mempersiapkan bekal yang terbaik untuk bekal kita di akhirat kelak. Apakah bekal yang terbaik itu? Bekal yang terbaik bagi manusia untuk menghadapi persidangan Allah Subhanahu wa Ta'ala ialah hanya taqwa. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam surat Al-Baqarah ayat 197. Wa tazawadu fa inna khaira zadit taqwa. Berbekallah kamu, karena sebaik-baik bekal adalah takwa. Bujang, dara, cik dan puan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pesan yang kedua adalah cintailah siapapun yang engkau mau, karena sesungguhnya engkau pasti akan berpisah dengannya. Di sini kita diperbolehkan mencintai siapapun yang kita mau, namun perlu kita ingat bahwasanya kita akan berpisah dengannya. Baik itu perpisahan yang sifatnya selamanya maupun yang sifatnya sementara. Oleh karena itu, hendaknya kita di dalam mencintai seseorang itu sewajarnya saja. Jangan sampai kecintaan kita kepada seseorang melebihi kecintaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena salah satu ciri orang yang beriman adalah dia sangat mencintai Allah Subhanahu wa Ta'ala melebihi kecintaan dia kepada istri, anak-anak, saudara-saudaranya, dan yang lainnya selain daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah telah berfirman di dalam surat Al-Baqarah ayat 165. Wa minan nasi may yattakhizu min dunillahi andada yuhibbunahum ka hubbillah wallazina amanu asyaddu hubban lillah. Dan di antara manusia ada orang-orang yang menyembah tandingan-tandingan selain Allah. Mereka mencintainya sebagaimana mereka mencintai Allah Subhanahu wa Ta'ala. Adapun orang-orang yang beriman amat sangat cintanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena dengan mencintai Allah Subhanahu wa Ta'ala melebihi selainnya, kita akan merasakan nikmatnya iman. Sebagaimana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda dalam hadisnya, 3 hal yang apabila seseorang itu memilikinya, maka dia akan merasakan nikmatnya iman. Pertama, hendaknya dia mencintai Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Rasulnya melebihi kecintaan dia kepada selain keduanya. Kemudian kedua, hendaknya dia tidak mencintai seseorang melainkan karena Allah. Hendaknya dia tidak kembali kepada kekufuran setelah dia beriman, seperti dia benci dilemparkan ke dalam neraka. Dari nasihat Jibril yang ketiga adalah, bekerjalah sesukamu, tapi sesungguhnya engkau akan dibalas dengannya. Ini merupakan sebuah peringatan yang besar bagi kita, bahwasanya kita semua sebagai manusia pasti akan diminta pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala atas segala apa yang telah kita lakukan di dunia ini. Manusia adalah makhluk yang paling sempurna yang diciptakan oleh Allah.
sehingga manusia diberi kedudukan yang lebih tinggi dari makhluk Allah Subhanahu wa taala. Karena manusia dianugerahi akal yang mampu untuk berpikir, sehingga manusia bisa membedakan mana yang baik dan mana yang buruk. Itulah yang membedakan manusia dengan binatang. Karena manusia adalah makhluk yang berakal, sehingga manusia dituntut untuk berpikir dahulu sebelum dia melakukan suatu amalan atau perbuatan. Apakah amalan ini bertentangan dengan apa yang diperintahkan Allah atau tidak? Atau bahkan amalan tersebut termasuk amalan yang dilarang oleh Allah. Oleh karena itu, hendaknya kita senantiasa untuk mengerjakan amal soleh, agar kita tidak dikembalikan Allah Subhanahu wa taala kepada tempat yang paling rendah, yaitu neraka Jahannam. Sebagaimana Allah katakan di dalam surat At-Tin, laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim thumma radadnahu asfala safilin illa allazina amanu wa amilus salihat falahum ajrun ghairu mamnun. Sesungguhnya kami telah menciptakan manusia dalam bentuk yang sebaik-baiknya. Kemudian kami kembalikan dia ke tempat yang serendah-rendahnya, yaitu neraka Jahannam. Kecuali orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal soleh, maka bagi mereka pahala yang tiada putus-putusnya. Bujang darah cik dan puan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini saja yang dapat saya sampaikan melalui pertemuan kali ini. Semoga nasihat agung yang disampaikan oleh baginda Rasulullah SAW untuk seluruh manusia bisa kita amalkan dalam kehidupan kita. Terima kasih. Usikum wa nafsi bitaqwallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baru saja kita ikuti Hikmah Fajar bersama Ustadz Utrianto, pendidik dan bina mental di Loka Rehabilitasi BNN Batam dan anggota Persatuan Mubalik Batam.